menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada yang Anda lupa, ada yang saudara lupa, yaitu bahwa memuliakan Tuhan itu bisa berarti saudara beli gitar untuk gereja. Dengarkan baik firman Tuhan ini dan mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami bersyukur karena ada Tuhan yang mengajar kami supaya kami lebih mengerti lagi apa arti kata memberi dan mengembalikan berkat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Saya sudah mulai tadi saudara sekalian, dan di gereja kami sudah mulai dipraktekkan. Ketika ada saya harap bahwa ibu yang mempersembahkan ini menyaksikan program ini sekarang. Pada awal tahun yang lalu kami mendengar ada pospay dibuka di Kalimantan Barat, dan mereka itu kelompok dari orang yang memetik buah kelapa sawit, bukan pemiliknya. Jadi hidup mereka pas-pasan. Mendengar itu kemudian saya sampaikan kepada jemaat tentang firman Tuhan ini, dan kemudian apa yang terjadi saudara sekalian? Ada seorang ibu mempersembahkan uang 700.000, dan kemudian saya segera belikan gitar dengan senarnya, dan kemudian dikirim langsung ke Kalimantan Barat. Pendeta muda Dasalaku, putra saya itu mahir betul dia untuk mengirimkan barang-barang dengan online, dan jadilah itu berkat di sana.
Itu yang saya maksudkan. Seringkali kita muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bayangan kita ialah muliakan Tuhan, berikanlah sebanyak-banyaknya untuk gereja. Belum tentu, saudara sekalian. Yang paling penting untuk kita ialah bahwa kita kemudian membuat sesuatu yang bunyi, itulah pikiran saya seperti itu, pemahaman saya, dan memang ada respon yang baik untuk apa? Untuk ada seorang ibu yang memberikan persembahan tadi. Mari kita lebih berkembang lagi dalam bayangan kita terhadap firman Tuhan. Itu yang nomor satu. Bukan cuma sekedar membayangkan memberi sebanyak-banyaknya. Saya ingin menolong kita sedikit. Saya sudah punya kebiasaan, saudara sekalian. Terutama saya punya cucu yang masih kecil pada waktu itu. Saya sekarang sudah kelas 5 SD, ya, cucu perempuan. Ya, saya selalu memberikan kepada dia. Kadang-kadang saya bergidik, saudara sekalian, melihat ada orang tua yang memberikan persembahan apa? Rp2.000 yang baru dia bawa pulang dari pasar. Dia berikan itu uang Rp2.000. Kemudian saya bukan soalkan 2.000, saudara sekalian. Bisa saudara berikan 100.000, tapi yang sudah basah. Carilah di internet. Saudara akan mengerti betapa di situ ada jutaan bakteri yang berbahaya. Nah, kemudian apalagi tiba-tiba anak itu kemudian diberikan lagi kue basah, kue lapis misalnya. Aduh, tidak kebayang. Oleh karena itu saya selalu pesan kepada bendahara kami, tolong berikan saya uang yang masih baru, yang masih bersih, bagus. Itu 5 ribuan. Biasanya bendahara kami berikan pada saya 100.000. Untuk apa? Untuk cucu saya tadi. Saya tidak, sekarang sudah ada cucu lagi yang sekarang umur 4 tahun. Dan saya selalu berikan mereka dua itu uang untuk persembahan. Dan betapa berbahayanya kita kalau memberikan bukan soal jumlahnya, tetapi uang kumuh itu sebaiknya kita tidak berikan kepada anak-anak kita. Dan saudara juga tidak memberikan persembahan seperti itu. Oleh sebab itu, bendahara kami sudah tahu. Dia berikan pada saya juga uang 20-an ribu yang masih fresh. Itu tadi. Jadi muliakan Tuhan dengan hartamu, bukan cuma soal jumlah, tetapi juga kualitas uangnya, kualitas barangnya, saudara sekalian. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu itu buah sulung. Ketika engkau menerima gaji, saudara sekalian, saya mohon dengan hormat kepada semua pemirsa yang hari ini menyaksikan program ini. Kalau sudah petani, ya memang betul-betul itu buah sulung itu panen yang awal tuh, saudara sekalian. Ya, bukan hanya untuk benih, tetapi juga ambil itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oh, saudara sekalian, saya punya pengalaman. Saya lahir tahun 1954. Waktu itu saya ingat betul-betul waktu ayah saya membawa saya ke gereja pertama kalinya ketika umur saya 6 tahun. Kenapa? Baru umur 6 tahun baru dibawa sekolah. Ya apa? Baru dibawa ke gereja. Itu juga tempat saya sekolah maksudnya tadi. Nah, kemudian hari saya baru masuk sekolah umur 9 tahun. Nunggu sampai saya bisa masak sendiri, bisa cari ikan sendiri, cari lauk sendiri. Mengapa? Jarak tempat kami dari gereja itu jalan kakinya 6 jam. Puji Tuhan sekarang saya baru pulang dari sana tahun 2017 yang lalu. Sekarang sudah ada jalan, walaupun belum begitu bagus, sudah ada jalan raya yang kita tempuh mungkin hanya setengah jam atau 1 jam saja dengan mobil double garda. Maksud saya apa, saudara sekalian? Waktu saya baru mulai masuk gereja itu, saya shock berat, ya, kaget. Mengapa? Tumpukan beras waktu itu, waktu zaman itu, ya, tumpukan beras habis panen itu, saudara sekalian, itu setinggi saya loh, benar. Saudara bertanya kepada generasi tua tempat kami, semua pasti masih ingat.
Bagaimana orang membawa persembahan juga, bukan hanya waktu panen. Ibu-ibu itu kena di sana kan pedalaman sekali, jadi susah mendapatkan uang cash itu. Jadi mereka bawa itu satu canting itu 1/4 kilo, saudara sekalian. Itu bawa beras itu bungkus dengan sapu tangan. Haleluya. Berlimpah-limpah makanan untuk gembala sidang. Dan hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, itu yang dimaksudkan persembahan sulung. Itu ketika kita menerima berkat Tuhan, sudah masuk, umumnya masuk ke rekening sekarang, gaji-gaji di kota besar, maka kemudian ketika engkau terima uang itu, sisihkanlah persepuluhanmu. Itu nomor 1, saudara sekalian. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan. Kami di sini di Batam, tahun 2023 ini saya belum tahu persis berapa berapa gajinya, tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa tahun lalu gajinya itu adalah 4,5 juta. Ya kalau sudah terima ya potong langsung, ambil langsung, tarik langsung uang itu, Rp450.000 persembahkan kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan selama saya menjadi hamba Tuhan. Sepanjang hidup saya di tahun ini, saya sudah melayani Tuhan selama 49 tahun. Tahun depan saya akan melayani Tuhan selama 50 tahun. Saya akan merayakannya luar biasa. Saya sudah membiasakan diri untuk memberikan persembahan setiap kali saya ulang tahun, sesuai dengan ulang tahun saya. Tahun lalu ulang tahun saya itu yang ke-68. Tahun ini nanti 69. Dan kalau saya sudah merayakan ulang tahun seperti itu, saya selalu memberi persembahan 680.000. Itu yang memberkati hidup saya sampai sekarang. Dan kiranya itu juga memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Tolong kami untuk memberikan persembahan yang benar-benar terbaik dari segi kuantitas dan kualitas, Tuhan Yesus. Dan kami memberikan apa saja yang kami punya, 1/10 kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah memberikan dengan hati yang tulus kepada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.